Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 971. Chen Feng, jangan membicarakan masalah ini sekarang. Jin Yu mengganti topik pembicaraan, menatap Jin Yinyu dan berkata, kali ini, kamu membantu Yin Yue menyembuhkan racunnya, dan kamu dapat dianggap sebagai dermawan istana jin kami. Di sini, tidak ada orang luar, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Adapun Yin Yue, dia belum pernah punya pacar sebelumnya. Kamu adalah pria pertamanya, dan dia telah memberikan tubuh berharganya kepadamu. Sebelum ini, kami telah mengatakan bahwa Anda memperlakukan racun Yin Yue sebagai permaisuri. Saya pikir, demi masalah ini, lebih baik berpura-pura dan melakukannya secara nyata. Lihat, Yin Yue, aku juga telah menerimamu, dan aku juga sangat puas dengan kamu sebagai permaisuriku. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan sekarang, bagaimana menurutmu? Meskipun Chen Feng dikatakan sebagai permaisuri sebelumnya, itu sebenarnya hanya untuk membodohi Jin Yinyu. Sederhananya, Chen Feng tidak begitu setuju menjadi permaisuri pangeran di istana Pangeran Jin. Mengenai hal ini, awalnya dia punya dua rencana. Pilihan pertama adalah meskipun seks menyembuhkan racun, Yin Yue tidak puas dengan Chen Feng. Kemudian dia akan sepenuhnya menyembunyikan kejadian keracunan Yin Yue dan berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Lagi pula hanya sedikit orang yang mengetahuinya, jadi mudah untuk tutup mulut. Bahkan jika Lia Cheng mengatakan bahwa Chen Feng adalah permaisuri di depan tiga tuan muda hari ini, dia masih memiliki cara untuk membungkam ketiga keluarga besar ini. Dengan cara ini, reputasi Yin Yue tidak rusak, dan tidak akan mempengaruhi pernikahan Yin Yue di masa depan. Pilihan kedua tentu saja membiarkan Chen Feng dan Yin Yue membuat pertunjukan palsu. Sekarang tampaknya Yin Yue memiliki perasaan terhadap Chen Feng. Itu akan menjadi hasil terbaik jika Chen Feng Zhen dibawa ke istana Jin Wang dan menjadi permaisuri. Restoran tiba-tiba menjadi sunyi. Keputusan Chen Feng selanjutnya hampir terkait dengan masa depan istana Jin Wang. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah berpikir sejenak, Chen Feng berkata, Yang Mulia juga tahu bahwa insiden Tian Sui 3 tahun lalu selalu meninggalkan bekas luka di lubuk hati saya. Semua yang saya lakukan di Qinxi dan Tianfu hari-hari ini, semua demi kembali ke Yanjing dan membalas dendam pada tiga keluarga besar. Yan Tua, teman-temanku, dan rasa malu karena diusir oleh keluarga Chen, aku ingin mengambil kembali mereka semua. Sejujurnya, jika bukan karena pengobatan racun Yin Yue, saya mungkin tidak akan datang ke Yanjing sampai setelah tahun baru. Masih ada beberapa hal yang saya belum sepenuhnya siap. Tetapi sekarang, karena kombinasi keadaan yang aneh, sekarang saya telah datang ke Yanjing, itu membuktikan bahwa perjuangan ini telah sepenuhnya dimulai. Tidak, begitu saya datang, pihak lain mengambil tindakan dan menyuruh saya duduk di sel selama beberapa hari. Jin Yu menyela Chen Feng, berjanji, Chen Feng, aku meminta Jiu Qiansui untuk berjanji padamu sebelumnya. Selama kamu bisa menyembuhkan racun Yinyu, istana Raja Jin kami akan menjadi pendukungmu. Mulai sekarang, kamu dan tiga keluarga besar sedang bertengkar, istana Raja Jin pasti akan menjadi pendukungmu. Dan jika kamu menjadi permaisuri istana Raja Jin, aku yakin hubungan ini hanya akan menjadi lebih kuat. Dan dengan identitas permaisuri istana Raja Jin, mulai sekarang, beberapa trik kecil tidak akan ada gunanya bagimu. Kali ini Chen Feng datang ke Yanjing, alasan mengapa Luo Hao bisa mengirimnya ke penjara. Alasan utamanya adalah Chen Feng tidak memiliki latar belakang. Jika identitas Chen Feng Jin sebagai permaisuri dikonfirmasi, bahkan jika dia mengalahkan Luo Hao, pihak lain hanya akan menderita karena bodoh. Paling-paling, istana Pangeran Jin hanya bisa mengatakan sesuatu yang baik kepada keluarga Luo. Terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikan Anda. Chen Feng berkata, saya mengatakan ini bukan untuk mencari dukungan dari Yang Mulia, tetapi saya ingin mengatakan bahwa perjuangan ini sangat kejam dan pusaran air yang besar. Ini melibatkan ada banyak sekali kekuatan, dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan benar-benar kewalahan. Pertarungan ini tidak akan pernah berhenti begitu saja pada tiga keluarga besar. Saya hanya khawatir pada akhirnya akan terjadi sesuatu yang di luar jangkauan kekuatan saya. Jika aku mati, bukankah itu berarti Yin Yue akan menjadi janda? Pada titik ini, Chen Feng tersenyum masam. Juga, kamu juga harus mengetahui informasiku. Sedangkan aku memiliki hubungan yang baik dengan wanita.
Aku sudah memiliki beberapa wanita di Qinzi dan Tianfu. Ini benar-benar tidak adil bagi Yin Yue. Jadi, tolong Wang Ye dan Yin Yu berpikir tentang itu lagi. Dengan keberadaan seperti istana Pangeran Jin, Jin Yu mungkin tidak bisa menerima putrinya menikah dengan seorang playboy. Dia datang ke sini untuk menyembuhkan racunnya. Setelah apa yang terjadi barusan, dia memutuskan bahwa Jin Yin Yu dapat melindungi Jin Yin Yu selama sisa hidupnya. Tapi dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan tentang masalah pernikahan antara pria dan wanita. Jin Yu terdiam, saat ini dia juga ragu-ragu. Saya memang pernah menyelidiki Chen Feng sebelumnya, dan saya juga tahu bahwa Chen Feng memiliki lebih dari satu wanita di Qinzi. Sejujurnya, dia masih tidak tega membiarkan putrinya menjadi salah satu dari sekian banyak wanita Chen Feng. Sungguh tidak adil bagi putriku untuk berpenampilan seperti itu. Adapun insiden Tian Sui, dia memahami bahwa jalan Chen Feng terlalu sulit. Itu sama saja dengan melawan surga. Satu langkah ceroboh dan tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Dalam hal ini, mengapa Anda begitu ingin memastikan identitas Chen Feng sebagai permaisuri? Chen Feng, bagaimana kalau... Dia hendak berbicara, tetapi Jin Yin Yu memotongnya, menatap ke arah Chen Feng dan berkata, aku tidak menyangka kamu masih keren. Katakan padaku, ada berapa total wanita di sana? Chen Feng mulai menghitung dan tidak bisa menjawab untuk beberapa saat. Oke, berapa banyak wanita yang kamu miliki, dan berapa banyak wanita yang kamu miliki? Jin Yin Yu mengerucutkan bibirnya, merasa marah di dalam hatinya. Chen Feng kemudian berkata, Zhang Xinyan, Ruan Qingqiu, Liu Jingbai dari Qinzi, dan Luo Rongyan dari Tianfu, inilah orang-orang yang pasti berhubungan. Ada juga beberapa yang terjerat, termasuk Ning Sui dan Bai Xian dari Yanjing, Aphrodite dari Odomain. Adapun mereka yang menyukaiku secara sepihak, aku tidak akan membicarakannya. Ya Tuhan, kamu. Jin Yin Yu sedikit tercengang. Saya benar-benar tidak menyangka Chen Feng memiliki begitu banyak wanita. Dia juga ada hubungannya dengan bintang wanita Bai Xian. Dia bertanya, saya ingat dikatakan dalam berita bahwa Bai Xian punya pacar, dan dia juga tuan muda dari sebuah keluarga besar di Yanjing. Kenapa dia terjerat denganmu? Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Dia menyipitkan matanya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Tuan muda dari keluarga besar yang saya bicarakan adalah Chen Tianming dari keluarga Chen. Dia dulunya adalah saudara laki-laki saya dari keluarga Chen 3 tahun lalu, dan memiliki hubungan dengan Bai Xian. Pada titik ini, Chen Feng tidak bisa menahan senyum pahit. Minumlah segelas penuh anggur dalam satu tegukan. Ini sangat menjengkelkan, Jin Yin Yu mengerucutkan bibirnya, pilihan sekarang ada di tangannya. Dia berkata dengan sangat gentar, tidak peduli apapun, itu tergantung pada takdir. Berapa jumlah total wanita di sana? Jika jumlahnya ganjil, maka kita akan berpisah mulai sekarang. Aku Jin Yin Yu akan berada di sisimu selama sisa hidupnya, baik di Gunung Pisau atau di Lautan Api. Chen Feng tidak bisa menahan senyum pahit, gadis ini sangat imut. Dia menghitung dan bergumam, 4 hubungan yang dikonfirmasi, 3 yang terjerat, total 7. Sepertinya saya tidak bisa menjadi pangeran permaisuri lagi. Sejujurnya, dia masih sedikit kecewa. Tapi ini tidak masalah, terutama bagi Jin Yin Yu, ini adalah pilihan terbaik. Jin Yu juga menghela nafas secara diam-diam, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan hanya itu yang bisa dilakukannya. Tunggu sebentar, bisakah kamu menghitung? Pada saat ini, Jin Yin Yu tiba-tiba berkata dengan keras, selain Ning Sui, Bai Xian dan Aphrodite itu, ada orang lain yang terjerat. Siapa? Chen Fengdu tampak terkejut. Dan aku, Jin Yin Yu. Jin Yin Yu berkata dengan sangat serius, dengan cara ini, totalnya ada 8 orang. Menurut kehendak Tuhan, aku akan menemanimu selama sisa hidupmu. Bab 972. Chen Feng tertegun sejenak dan mengangkat kepalanya dengan heran. Ekspresi sumpah Jin Yin Yu dan cahaya tekad di matanya benar-benar menyentuh hatinya. Gadis ini sebenarnya menyebut dirinya orang ke-8. Penggabungan seperti itu mengubah bilangan ganjil asli menjadi bilangan genap. Tindakan seperti itu mengingatkannya pada apa yang dikatakan seorang psikolog. Ketika seseorang ragu-ragu terhadap sesuatu dan mengambil keputusan dengan melempar koin. Kalau pertama kali ada hasilnya, tapi dia memilih membuangnya lagi. Padahal, jauh di lubuk hatinya, orang itu sudah mempunyai jawabannya. Jin Yin Yu tersenyum sangat manis. Baru kemudian Chen Feng menemukan ada lesung pipit kecil di sisi kiri wajah Jin Yin Yu. Dia juga menemukan bahwa jawaban di hati Jin Yin Yu adalah dia.
Apakah kamu tidak takut jika aku mati, kamu akan menjadi janda? Chen Feng bertanya. Jin Yinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan takut. Hal terburuk yang bisa kulakukan adalah membakar sejumlah uang kertas untukmu setiap tahun. Kalau begitu, kamu tidak membenciku karena memiliki begitu banyak wanita. Tidakkah kamu cemburu? Chen Feng bertanya lagi. Bagaimana mungkin aku tidak cemburu? Jin Yinyu mengerucutkan bibirnya dan berkata, namun, aku percaya bahwa aku lebih baik dari orang lain, dan aku bukan beban bagimu. Aku dapat membantumu. Sejujurnya, aku masih sedikit ragu sekarang. Tapi kini, sumpah itu sudah terucap. Saat tumbuh dewasa, saya belum pernah jatuh cinta, dan itu bukan karena tidak ada yang mengejar saya. Tapi dia sama sekali tidak menyukai siapapun. Di dunia ini, tidak pernah ada pria yang bisa menekannya. Sampai hari ini, pecundang Go, Xiangqi dan Mahjong disebut pecundang total. Itu juga memungkinkan dia untuk menyerah dan menyembah seorang pria untuk pertama kali dalam hidupnya. Saat ini, sikapnya terhadap Chen Feng telah berubah. Tetapi ketika dia benar-benar yakin bahwa Chen Feng adalah suaminya, itu karena kegilaan di tempat tidur. Inilah pria pertama yang menyentuh tubuhnya, dan dia akan menjadi satu-satunya pria. Dan perasaan itu sangat membahagiakan dan histeris. Biarkan dia menyatu sepenuhnya dengan pria ini. Apalagi saat melihat bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh pria ini, kekagumannya semakin kuat. Dia tidak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama dengan Chen Feng hari ini. Namun dalam waktu singkat, dia berubah dari orang asing menjadi kekaguman, dan dia percaya pada takdir. Terima kasih, Yinyu. Chen Feng semakin tersentuh. Sejujurnya, saya hanya merasa bersalah pada Jin Yinyu. Lagi pula, dia mengambil hal terpenting dari gadis ini. Tapi kalau soal cinta, sebenarnya tidak mencapai level itu. Tapi sekarang, hatiku terasa sangat hangat, dan rasa sayangku pada gadis ini semakin kuat. Suka atau tidak, sebenarnya itu tidak penting lagi. Jin Yu merasa terganggu dengan keputusan putrinya. Dia menyela kehangatan di antara mereka berdua dan berkata, kalian berdua, karena kalian telah mencapai konsensus, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi saya punya permintaan. Sebelum insiden Tianshui ditangani, saya tidak akan menangani dengan kebiasaan ini untuk saat ini. Sekarang, anggap saja itu sebagai cinta bebas. Chen Feng, saya harap Anda bisa mengerti. Chen Feng jika dia bisa selamat dan menangani insiden Tianshui, dia pasti akan sepenuhnya puas dengan Chen Feng, permaisuri. Namun, jika Chen Feng benar-benar kewalahan dengan pusaran air besar ini, anggap saja itu meninggalkan kenangan masa muda putrinya. Singkatnya, identitas Chen Feng sebagai permaisuri belum dapat dikonfirmasi. Kalaupun ada rumor, itu tidak masalah. Namun proses pengendapan debu tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih Yang Mulia, saya memahami niat baik Anda. Chen Feng tentu memahami pikiran Jin Yu, dan dia juga memahami kepedulian sang ayah terhadap putrinya. Jin Yu berkata lagi, tapi meski begitu, apa yang dijanjikan Istana Jin padamu akan tetap terlaksana. Mulai sekarang, jika kamu bertarung dengan 3 keluarga besar atau dengan kekuatan yang lebih kuat, Istana Jin pasti akan membantumu. Chen Feng mengangkat gelas anggurnya. Sibuk bersyukur. Jin Yu dapat mengatakan ini, dia sudah sangat jujur. Sejujurnya, jika Istana Pangeran Jin dapat membantunya, situasinya akan sangat membaik. Sejak itu, Chen Feng tinggal di rumah Pangeran Jin Mansion. Tempat mereka tinggal adalah kamar kerja Jin Yinyu. Pada malam hari, setelah mereka berdua mandi, tak terhindarkan akan terjadi perkelahian besar lagi. Rasa malu yang dirasakan untuk pertama dan kedua kalinya pun hilang. Bahkan ada pula yang akrab dengan jalan raya, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. Persis seperti itu, malam yang hangat. Ketika saya bangun pagi-pagi keesokan harinya, saya menemukan bahwa urat laba-laba di wajah Jin Yinyu bahkan lebih cerah. Jin Yu dan semuanya senang. Sehari kemudian, garis laba-laba di wajah Jin Yinyu benar-benar hilang. Belum lagi, Jin Yinyu bahkan lebih menggemaskan dan cantik tanpa urat laba-laba. Jin Yu sangat gembira sehingga dia menemukan dokter istana di rumah untuk memeriksa Jin Yinyu. Benar saja, racun di tubuh Jin Yinyu dilepaskan secara ajaib. Kesuraman yang menyelimuti istana Pangeran Jin selama berhari-hari akhirnya tersapu. Jin Yu dan Jiu Qiansui akhirnya bisa tidur nyenyak. Pada hari ini, Chen Feng dan Jin Yinyu datang ke arena seni bela diri bersama. Chen Feng menatap sumur kuno itu untuk waktu yang lama.
Air hitam di dalamnya sunyi dan udara dingin meningkat. Aneh sekali. Bagaimana laba-laba tahun putih bisa masuk ke dalam ember? Dia sangat bingung. Secara logika, laba-laba tahun putih seharusnya Jiu Qiansui setelah mendapatkan air, sampai Yin Yue digigit. Dalam jangka waktu tertentu, seseorang memasukkannya ke dalam ember. Namun arena pencaksilat ini sangat terbuka. Hanya dua pohon yang juga sangat tinggi dan tidak memiliki kekuatan pemblokiran sama sekali. Dalam lingkungan seperti itu, mustahil seseorang datang ke arena pencaksilat untuk menghindari mata dan telinga Jiu Qiansui. Bagaimana laba-laba tahun putih bisa masuk ke dalam ember? Kali ini, hal itu membuatnya bingung. Jin Yinyu dengan penasaran menatap ke dalam sumur dan berkata kepada Chen Feng, masalah ini memang sangat aneh. Saya telah menonton lebih dari 100 episode Detektif Conan dan masih belum bisa memahaminya. Menurut apa yang terjadi di Conan, sekarang kita perlu petunjuk untuk membuatnya tiba-tiba menjadi jelas bagi kita. Semua misteri akan terpecahkan. Kamu bisa mengetahuinya dengan menonton kartun untuk menyelesaikan kejahatan. Chen Feng berkata dengan marah, tapi kamu bilang ada benarnya di dalamnya. Memang, kita perlu pengingat, dan semuanya akan terselesaikan. Tetapi arah umum kejadian sebenarnya telah ditentukan. Itu adalah istana Raja Jin. Pasti ada pengkhianat, dan orang luar bertanggung jawab atas hal itu. Kita tidak bisa membiarkan ini. Di akhir kalimat, dia menghela nafas sedikit. Saya tidak tahu siapa yang berani memikirkan usia 9.000 tahun. Dengan kata lain, mereka yang mempunyai gagasan untuk berumur 9.000 tahun pastilah bukan orang biasa. Dengan siapa istana Raja Jin akan bermusuhan? Putri, ada seorang wanita di luar, bernama Ning Xue, yang ingin bertemu Tuan Chen Feng. Saat dia memikirkannya, seorang pelayan berlari ke lapangan seni bela diri dan meminta instruksi pada Jin Yinyu. Bukan saja Jin Yinyu tidak marah, tapi dia berkata dengan penuh semangat, saingan cinta ada di sini, ayo keluar dan melihat. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuju gerbang bersama Jin Yinyu. Bab 973. Ngomong-ngomong, saat Chen Feng dan Jin Yinyu pergi menemui Ning Xue. Di sebuah kedai teh di pinggiran Yanjing, 3 pria misterius sedang minum teh. Dikatakan bahwa saya sedang minum teh, tetapi saat ini teh itu dipenuhi asap, dan saya tercekik hingga saya hampir tidak bisa membuka mata. Tuan Nanshan, menurut apa yang Anda katakan, pada akhirnya, secara tidak sengaja, Putri Yue diracuni oleh 7 hari dingin, tetapi Jiu Qiansui tidak terluka. Pria yang berbicara itu memiliki mata yang juling, membawa cerutu di mulutnya, dan asap mencekiknya. Orang ini memiliki raut wajah yang menyeramkan, namun juga memiliki temperamen yang sedikit liar. Orang ini tidak lain adalah ayah Zheng Nuting, Zheng Zhenjiang. Ia memainkan peran yang sangat penting dalam generasi kedua keluarga Zheng. Pria yang dikenal sebagai Nanshan mengangguk dan berkata, ya, tapi racun Putri Yue telah dilepaskan. Orang yang mendetoksifikasi Putri Yue tidak lain adalah Chen Feng. Dan metode detoksifikasinya bahkan lebih sulit dipercaya, ternyata detoksifikasi melalui hubungan seksual. Zheng Zhenjiang sangat terkejut ketika mendengar interpretasi dari hubungan seksual. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, lalu berkata kepada pria lain, Beishan, bukankah kamu mengatakan bahwa racun dingin 7 hari laba-laba tahun putih tidak ada obatnya? Kenapa racun Putri Yue bisa disembuhkan oleh Chen Feng? Aneh sekali melakukan detoksifikasi saat berhubungan intim. Pria yang dikenal sebagai Beishan menggelengkan kepalanya dan berkata, hal ini memang aneh. Konon Zhang Xinyan, wanita Chen Feng, juga pernah diracuni oleh racun dingin 7 hari sebelumnya, dan akhirnya selamat. Tampaknya Chen Feng benar-benar dapat menyembuhkan racun 7 hari. Huff. Zheng Zhenjiang berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Beishan, kamu menangani masalah ini dengan sangat lalai sehingga kamu seharusnya tidak meninggalkan kemungkinan ini. Jiu Qiansui adalah orang paling kuat di kerajaan naga. Jika orang ini tidak mati, kita tidak akan bisa menyentuh istana Jin. Dan sekarang kita memperingatkan musuh, hampir mustahil untuk berkomplot melawan keberadaan yang menakutkan seperti Jiu Qiansui. Dia ditegur, Beishan hanya merokok dan tidak berbicara. Nanshan buru-buru mencoba membujuknya, oke, masalah ini tidak bisa disalahkan pada Beishan. Ini benar-benar keberuntungan istana Raja Jin. Dengan kata lain, ini semua salah Chen Fang. Tentu saja, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal ini sekarang. Karena kita telah diberi 3 tugas untuk menyingkirkan Jiu Qiansui, kita harus mempertimbangkan kembali apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saudara Zhenjiang benar.
Metode peracunan seperti terakhir kali hampir mustahil, dan ada risiko besar untuk mengekspos saya. Jadi, pikirkan cara lain. Kata-kata Nanshan membuat gugup. Suasana menjadi damai kembali. Zheng Zhenjiang sedang memegang cerutu di mulutnya dan tiba-tiba tersenyum jahat. Dia mengembuskan kepulan asap dan kemudian berbisik, saya punya ide. Kita bisa membuat permainan untuk membuat perpecahan antara Chen Feng dan Istana Pangeran Jin. Selama kita berhasil, salah satu dari mereka pasti akan terluka. Chen Feng setelah menyelamatkan Putri Yue, hubungan antara dia dan Istana Pangeran Jin sangat dekat, jadi mengapa mereka harus dipisahkan? Nanshan bertanya dengan bingung. Zheng Zhenjiang berkata dengan percaya diri, kamu berkata, jika Jin Yu curiga, sebenarnya Chen Feng yang meracuni Putri Yue untuk mendapatkan kekuatan Istana Pangeran Jin, dan kemudian maju untuk melakukan detoksifikasi, apakah hubungan dekat mereka akan tetap seperti ini? Sebenarnya, sejujurnya, pada tahap ini, tidak ada yang memiliki motif untuk membunuh Jiu Qiansui atau Jin Yinyu. Satu-satunya yang memiliki motif ini, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, adalah Chen Feng. Jika kita melihat segala sesuatunya dalam perspektif, tidak sulit untuk menemukan bahwa sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa Chen Feng sengaja meracuni Jin Yinyu. Cerita seperti itu sekarang bisa dibuat. Untuk datang ke Yanjing untuk membalas dendam 3 tahun lalu, Chen Feng harus mendapatkan pijakan di Yanjing. Cara untuk mendapatkan pijakan yang kokoh adalah dengan mencari pendukung. Jadi, dia memikirkan strategi yang kejam dan menggunakan cara untuk meracuni Jin Yinyu. Racun yang dideritanya adalah racun dingin 7 hari yang hanya bisa disembuhkan olehnya. Dengan cara ini, Istana Pangeran Jin hanya bisa memintanya untuk melakukan detoksifikasi. Setelah detoksifikasi berhasil, Istana Jin tidak hanya akan berterima kasih kepada Chen Feng, tetapi juga memperlakukan Chen Feng sebagai permaisuri karena Jin Yinyu kehilangan tubuhnya. Dengan cara ini, bukankah Chen Feng akan sepenuhnya mendapat dukungan dari Istana Pangeran Jin? Nanshan memikirkannya dengan hati-hati dan tersenyum. Dia berkata dengan penuh kekaguman, Saudara Zhenjiang, metodemu luar biasa. Jika kamu bisa mencapai ini, Chen Feng dan rumah Pangeran Jin pasti akan berantakan dan menjadi musuh. Dengan cara ini, kita bisa memetik hasil dari kekayaan para nelayan. Tapi bagaimana membuat Jin Yu percaya bahwa Chen Feng lah yang meracuni Putri Yue? Ini tidak mudah dilakukan. Zheng Zhenjiang berkata, ini tidak sulit. Kuncinya adalah bagaimana membimbing. Jika kamu membimbing dengan baik, kamu tidak takut Jin Yu tidak akan mempercayainya. Selama Jin Yu mempercayainya, dalam hati Jin Yu, Chen Feng adalah penjahat yang tercela dan berbahaya, dan dia telah mencemarkan putrinya. Bagaimana bisa dia menyerah? Masalah ini dapat dilakukan dalam 2 langkah. Langkah pertama adalah, Tuan Nanshan, Anda berada di rumah Pangeran Jin dan status Anda tidak rendah. Temukan cara untuk menemukan kambing hitam di antara para pelayan dan biarkan kambing hitam ini secara salah menuduh Chen Feng menghasutnya, masukkan laba-laba tahun putih ke dalam ember. Kambing hitam ini harus menemukan seseorang yang sangat dapat diandalkan, seperti seseorang yang seluruh kehidupan keluarganya ada di tangan kita. Langkah kedua adalah andalkan Tuan Beishan. Tuan Beishan Anda memiliki hubungan lama dengan Chen Feng. Jika Anda muncul dengan laba-laba tahun putih dan bukan Chen Feng. Selama kita menambahkan kayu bakar keluar, Chen Feng dan Istana Pangeran Jin pasti akan bertarung. Setelah mendengarkan strategi Zheng Zhenjiang, Beishan dan Nanshan menganggapnya brilian. Nanshan berkata dengan gembira, aku akan menangani urusan Istana Pangeran Jin, dan aku pasti akan membiarkannya berjalan sendiri, membuat Jin Yu sepenuhnya percaya bahwa dia adalah pelayan Istana Pangeran Jin, dan diperintahkan oleh Chen Feng. Beishan juga berkata, laba-laba tahun putih ada di tanganku, satu lagi di gunung. Saya dapat menemukan kesempatan untuk bertemu dengan Chen Feng dan membiarkan orang-orang di Istana Jinwang melihatnya. Akhirnya, saya akan dengan sengaja mengekspos laba-laba tahun putih ke membuat orang-orang di Istana Pangeran Jin mencurigaiku dan kemudian Chen Feng. Ya, dengan bantuan kalian berdua, hal-hal besar akan terjadi. Zheng Zhenjiang berkata sambil tersenyum sinis, 3 tahun lalu, aku bisa membuat Chen Feng pergi ke penjara, dan 3 tahun kemudian, aku bisa membuatnya mati total di Yanjing. Nanshan dan Beishan, bangun satu demi satu. Nanshan berkata, karena masalah ini telah dibahas, saya tidak berani tinggal terlalu lama. Jin Yu sangat berhati-hati akhir-akhir ini. Jika saya keluar terlalu lama, saya akan dicurigai. Beishan juga berkata, saya akan pergi, Saudara Zhenjiang. Jika Anda memiliki instruksi, hubungi saja saya. Ngomong-ngomong,
Kami berdua memiliki identitas khusus, jadi untuk sementara kami dipanggil Nanshan dan Beishan. Apapun situasinya, mohon jangan ungkapkan identitas kami yang sebenarnya. Oke, kalian berdua pergi pelan-pelan, kami akan segera menemuimu. Zheng Zhenjiang sangat mendominasi dan tidak bangun, hanya melambaikan tangannya. Kali ini, dia mengambil tindakan secara pribadi dan pasti akan menyingkirkan Chen Feng. Bab 974. Chen Feng dan Jin Yinyu keluar dari rumah Pangeran Jin bersama-sama. Saya melihat Ning Xue berdiri di depan sebuah Mercedes-Benz, alisnya sedikit berkerut dan dia terus melihat arlojinya. Hari ini, Ning Xue berpakaian sangat sederhana dan sederhana. Rok memeluk pinggul yang sangat biasa, dan kemeja kecil yang sangat biasa. Seperti pekerja kantoran biasa. Tapi dia bertubuh agak pendek, tapi dia memiliki temperamen yang tegas dan cakap. Apalagi sepasang mata di bawah kacamata berbingkai merah itu sangat tajam. Tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat semuanya. Maaf sudah menunggu lama. Begitu dia keluar, Chen Feng melambai dan menyapa. Ada senyuman di wajahnya. Melirik Jin Yinyu, Ning Xue berkata dengan tenang, kali ini, kamu membuatku menunggu selama 7 menit 13 detik penuh. Juga, aku datang 2 hari yang lalu dan mereka bilang kamu tidak ada di sini. Dia memiliki perasaan yang kuat tentang waktu. Kami juga sangat mementingkan komitmen. Kali ini, Chen Feng mengingkari janjinya dan membuatnya menunggu. Chen Feng terdiam. Rupanya, orang-orang dari istana Pangeran Jin menyuruh Ning Xue pergi tanpa persetujuannya. Tidak heran Ning Xue terlihat sedikit marah. Masalah ini. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ning Xue menyela Chen Feng dan melihat arlojinya lagi. Aku sudah menyiapkan kamarmu untukmu dan semua kebutuhan sehari-hari untukmu. Apakah kamu siap? Kapan kamu akan hidup di sana? Datanglah hari ini, apapun yang terjadi, kamu harus membawa pergi Chen Feng. Padahal wanita cantik di hadapannya itu penuh permusuhan terhadapnya. Oke, ayo pergi dan tinggal hari ini. Beraninya Chen Feng tidak menaatinya. Anda tahu, Ning Xue juga orang yang temperamental. Begitu dia benar-benar marah, dia tidak bisa mengatasinya. Tapi saat dia hendak berbicara, Jin Yinyu di sebelahnya memotongnya dengan cemberut. Jin Yinyu jelas sedikit tidak senang, dan dengan sedikit keluhan, dia berkata, kamu baru saja tinggal di rumah Pangeran Jin selama beberapa hari dan akan pergi. Aku tidak punya niat lain. Jika kamu tinggal di sini, setidaknya kamu akan pergi aman. Tidak peduli apapun, rumah Raja Jin benar-benar aman. Chen Feng sekarang dikelilingi oleh musuh di semua sisi, jadi meninggalkan istana Raja Jin bukanlah pilihan yang bijaksana. Tanpa ragu-ragu, Chen Feng berkata, Yin Yue, biarkan aku keluar untuk hidup. Jika aku tidak keluar untuk hidup, bagaimana mungkin Dewa Sapi, kuda, dan ular itu memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang licik? Banyak orang yang menatapku sekarang. Terutama ketiga keluarga besar itu, aku tidak bisa membiarkan mereka menatapku dan bertingkah seperti pengecut. Tentu saja nyaman tinggal di istana Pangeran Jin, tetapi ketika saya datang ke Yanjing kali ini, saya tidak datang ke sini untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Jin Yin Yue adalah wanita yang sangat perhatian dan sangat cerdas. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Chen Feng. Dia juga memiliki kepribadian yang lugas dan tidak terlalu peduli. Dia hanya memperingatkan, saya mengerti, Anda harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja. Saya hanya akan memberitahu Anda satu hal. Saya, Jin Yinyu, begitu aku mengidentifikasi seseorang, hanya seumur hidupku. Kamu laki-laki, aku akan menyelamatkanmu kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi, aku akan menanggungnya dengan kamu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan selalu percaya padamu. Jin Yinyu Chen Feng sangat tersentuh oleh kata-katanya. Dia memeluk Jin Yinyu dan berbisik di telinga Jin Yinyu, ketika semuanya beres, aku akan menikahimu. Lalu dia masuk ke dalam Mercedes-Benz milik Ning Xue. Dia menurunkan kaca jendela dan melambai kepada Jin Yinyu, Yinyu, Pangeran dan Jiu Qiansui, ucapkan selamat tinggal untukku. Sejujurnya, jika Anda benar-benar tinggal di rumah Pangeran Jin, Anda seharusnya bisa menjalani kehidupan yang relatif nyaman. Bahkan 3 keluarga besar tidak berani gegabah melawan istana Pangeran Jin. Tapi kali ini, dia tidak bisa mencari kenyamanan, tapi harus menempatkan dirinya di tempat yang agak berbahaya. Dengan kata lain, letakkan di tempat di mana orang lain dapat mengambil tindakan terhadapnya.
Dia hanya ingin memancing para bajingan dari 3 keluarga besar untuk mengambil tindakan, kemudian menyerang pada saat-saat terakhir, dan kemudian berusaha mengambil inisiatif. Terus terang, dia sekarang sangat pasif dan tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan. Ini adalah satu-satunya taktik yang tersedia. Tentu saja, Anda bisa lebih leluasa bergerak setelah meninggalkan Istana Raja Jin. Dan dia juga akan mengunjungi beberapa teman lama. Mobil melaju pergi, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di komunitas kelas atas bernama Zunya. Dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana hanya elit yang sangat kaya yang mampu hidup. Harga rumah per meter persegi sekitar 200.000 yuan. Ning Xue tinggal di sebuah lantai datar besar dengan luas 240 meter persegi. Harga rumah ini hampir 50 jutaan. Sopir mengemudikan mobil ke ruang bawah tanah Ning Xue dan Chen Feng naik ke lantai 6 dan memasuki rumah Ning Xue. Begitu saya membuka pintu, tiba-tiba saya merasa tercerahkan. Balkon terbuka besar dan ruang tamu sederhana. Warna utama ruangan adalah hitam, putih dan abu-abu. Perabotan tidak banyak, dan seluruh ruangan tampak kosong. Hanya ada lemari wine dengan langit-langit dan bar kecil di pintu dapur. Terlihat disitulah Ning Xue bersantai. Tempat ini masih bisa mencari nafkah, jadi mari kita hidup bersama. Chen Feng menyipitkan matanya dan berjalan berkeliling. Saya akan tinggal di sini mulai sekarang, jadi saya harus membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Ning Xue memang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Saya ingat saat pertama kali bertemu Ning Xue hanyalah seorang gadis pedesaan yang agak kusam. Sekarang, mereka pasti termasuk elit di seluruh kerajaan naga. Gila, kamarmu di ujung timur. Sudah dibersihkan dan perlengkapan tidurnya baru. Ada kamar mandi dan perlengkapan mandi. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Jika Anda membutuhkan yang lain, beritahu saya kapan saja. Ning Xue berjalan dan meletakkan kunci BMW ke tangan Chen Feng. Jika saya tidak ada di sini pada siang hari, kamu bisa keluar sendiri, mobilnya diparkir di ruang bawah tanah. Chen Feng setelah mengambil kunci mobil, saya pergi ke kamar saya dan melihatnya, saya sangat puas. Bersih, rapi, sederhana dan elegan. Sejujurnya, Xiao Xue, aku cukup khawatir tinggal di sini. Aku khawatir kamu akan melakukan sesuatu yang buruk padaku. Bagaimanapun, ini adalah rumahmu. Saya ingat Ning Xue mengatakan sesuatu yang sangat mendominasi sebelumnya. Kamu adalah pria paling jantan di dunia, tapi aku ingin menikahimu di rumah seperti seorang pria menikahi seorang wanita. Seorang wanita menikahi seorang pria. Kata-kata yang luar biasa. Sekarang, dia berada di rumah Ning Xue, dan hanya ada satu kata tersisa antara dia dan istrinya. Ning Xue berkata dengan sangat serius, semua yang saya miliki diberikan oleh Anda. Semua yang saya miliki adalah milik Anda. Ini adalah rumah saya, dan ini juga rumah Anda. Anda dipersilakan pulang. Dia tidak pernah berbicara dengan berani. Lupakan. Itu adalah pemborosan terbesar dalam hidupnya. Chen Feng terharu ketika mendengar ini, dia diusir dari keluarga Chen 3 tahun lalu dan saat itu menjadi tunawisma. 3 tahun kemudian, dia menemukan rumah kecil lagi di Yanjing. Oke, kamu akan membuatku menangis. Sebagai lelucon, Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, hari ini adalah hari yang baik bagi kita untuk bergabung kembali dengan grup. Ayo pergi makan malam. Aku akan mentraktirmu untuk merayakannya. Sebentar. Kamu mentraktirku, dan aku akan pergi ke restoran termahal. Ning Xue tersenyum tipis, berbalik dan meninggalkan kamar Chen Feng. Langkah kaki itu terdengar pelan dan langkahnya cepat. Chen Feng menghela nafas dan bergumam, maksudku, kamu benar-benar ingin aku, orang malang, mentraktirku. Bab 975. Ning Xue berganti menjadi rok bermotif bunga dan menginjak sepatu hak tinggi 10 cm. Dia memakai riasan tipis dan mengikat rambutnya menjadi sanggul. Dia terlihat sedikit lebih dewasa dan sangat cantik. Dia selalu percaya pada prinsip bahwa ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus melakukannya dengan sepenuh hati. Tidak, makan bersama Chen Feng seperti kencan baginya. Dan kencan seharusnya terlihat seperti kencan. Keduanya datang ke restoran barat yang sangat terkenal dengan lingkungan yang sangat elegan. Minumlah anggur merah dan makan steak yang lezat. Juga ngobrol tentang masa lalu. Gila, apa yang terjadi antara kamu dan kakak Xian? Ternyata kalian berdua sangat mencintai satu sama lain, kenapa? Ning Xue tampak sedih dan menyesap anggur merah. Saat dia berbicara, dia entah bagaimana memunculkan topik Bai Xian. Saat itu,
Chen Feng hanya menatap Bai Xian. Dan Bai Xian semakin histeris jatuh cinta pada Chen. Namun, dia tidak mengerti mengapa Bai Xian dan saudara laki-laki Chen Feng, Chen Tianming berjalan bersama. Setelah mendengar Bai Xian, mata Chen Feng langsung menjadi dingin. Ketika dia memikirkan pertunangan Bai Xian dan Chen Tianming yang akan datang, hatinya terasa seperti pisau. Terus terang, sebagian besar alasan kembali ke Yanjing kali ini adalah karena Bai Xian. Saat keduanya sedang berbicara, seorang pria berambut kuning yang memakai anting-anting dan beberapa pemuda yang mencemooh tiba-tiba datang mendekat. Beberapa orang berhenti di depan meja Chen Feng dan Ning Xue. Huang mau mengunyah permen karet dan menatap Ning Xue. Ning Xue, kupikir kamu wanita yang sangat dingin. Kakakku Hua telah mengejarmu begitu lama, tapi kamu berbalik dan berakhir dengan bocah nakal, sudah kencan di sini untuk makan malam. Orang ini jelas mengenal Ning Xue, dan dia membela Hua Feng. Ning Xue tidak bisa menahan cemberut dan wajahnya menjadi gelap. Dia menatap Huang Mao dengan mata tajam dan berkata, Wu Shaoji, kenapa kamu begitu gila? Aku sedang makan dengan teman-temanku. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan sopan. Dia tahu Wu Shaoji ini. Orang ini sering bergaul dengan Hua Fengyang, dan dikatakan sebagai playboy di keluarga besar. Hei, benarkah? Presiden Ning, apakah Anda akan melompat dan memukul saya? Wu Shaoji menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan beberapa anak muda di belakangnya tertawa sinis pada saat yang bersamaan. Jelas sekali, Wu Shaoji sedang mengolok-olok tinggi badan Ning Xue. Wu Shaoji, kamu sudah keterlaluan. Wajah Ning Xue menjadi semakin marah. Tangan yang memegang pisau dan garpu menjadi semakin erat. Meskipun dia tidak peduli dengan tinggi badannya, dia sangat marah ketika seseorang menertawakan wajahnya. Chen Feng, yang duduk di seberangnya, menyesap anggur. Matanya sudah tertutup embun beku. Bajingan buta ini hanya mencari kematian. Tetapi saat ini, dia tidak mendapat serangan. Wu Shaoji menoleh dan menatap Chen Feng. Dia meludahkan permen karet dengan mulutnya, dan meludahkannya ke dalam gelas anggur Chen Feng. Suara, gurel. Permen karet putih beriak dalam anggur merah. Anak-anak muda lainnya sangat setuju dan tertawa. Wu Shaoji tampak bangga, meletakkan tangan kanannya di atas meja, dan berkata dengan nada mengancam, Nak, minumlah anggur dan permen karet bersama-sama, lalu keluar, jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Dengan statusnya, kalimat ini bisa diucapkan lakukan. Bagaimana jika aku tidak pergi? Chen Feng dengan lembut meletakkan gelas anggurnya dan mengangkat kepalanya, gelas itu penuh dengan embun beku. Apakah kamu tidak mendengarku? Aku akan mematahkan kakimu dan kamu bahkan tidak akan repot-repot mencari tahu siapa aku, Wu Shaoji. Aku adalah cucu Tuan Wu dari Departemen Perang. Jika aku melumpuhkanmu, itu akan sia-sia. Di tengah kata-katanya, Chen Feng meliriknya. Dia mengambil pisau steak dan menusukkannya ke tangan kanan Wu Shaoji yang menempel di atas meja. Kekuatannya begitu besar sehingga seluruh pisaunya menembus langsung melalui punggung tangan Wu Shaoji. Tak hanya itu, ia juga menembus meja. Tiba-tiba, tangan kanan Wu Shaoji dipaku di meja makan. Ah! Terdengar tangisan yang menyedihkan, wajah Wu Shaoji tampak garang dan kesakitan. Para gangster di belakangnya ketakutan. Semua orang yang berdiri di sana tertegun, panik. Ning Xue juga terkejut, tapi tetap tenang. Saya telah melihat banyak adegan seperti ini dengan Chen Feng di masa lalu. Apakah kamu cucu Wu Xi? Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Wu Xi, orang tua itu, dia harus menghormatiku bahkan ketika dia melihatku. Kamu jalang, kamu berani berteriak di depanku, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tangan Wu Shaoji terasa sangat sakit jika dia menggerakkannya sedikit saja. Alhasil, tangan kanannya terpaku seluruhnya ke meja dan tak berani digerakkan. Orang-orang muda di sampingnya sedikit ketakutan dan bingung. Melihat Chen Feng lagi, aura pembunuhnya membuat mereka sangat ketakutan. Wu Shaoji menjerit kesakitan dan mengutuk, kamu bajingan, jika kamu berani menyakitiku atau menghina kakekku, aku akan membunuhmu. Kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Kata-kata Wu Shaoji merangsang Chen Feng lagi. Dia memegang gagang pisau dan menarik pisaunya ke samping. Pisau itu tergelincir di atas meja, menyebabkan tangan Wu Shaoji juga ikut tergelincir. Rasa sakitnya menjadi semakin hebat. Darah menetes dari pedangnya ke lantai. Ratapan Wu Shaoji semakin keras, dan banyak orang berkumpul untuk menonton.
Seorang manajer maju ke depan dan menasihati Chen Feng dengan rasa takut, kami telah memanggil polisi dan polisi akan segera datang. Tolong jangan sakiti pria ini lagi. Keluar. Dia mengangkat matanya yang dingin. Chen Feng hanya melirik ke arah manajer dan menakuti manajer itu kembali. Manajer itu yakin ini adalah penampilan paling menakutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Berhenti bergerak, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Shaoji, yang awalnya masih sombong, menjadi takut. Karena tangannya sangat sakit, satu-satunya keinginannya saat ini adalah pergi ke rumah sakit. Pria ini gila, benar-benar gila, dan dia tidak ingin bermain lagi. Ingat kakekmu. Chen Feng duduk dan berkata kepada Wu Shaoji, kamu masih memiliki satu tangan, keluarkan ponselmu, beri kamu kesempatan untuk menelepon Wu Xi. Wu Shaoji berkata sambil menangis, tanpa ragu-ragu. Sakunya, dia mengeluarkan ponselnya. Jika kamu bisa menghubungi kakek, kamu pasti bisa menyelamatkannya. Dia membolak-balik buku alamatnya dengan frustrasi, akhirnya menemukan nomor telepon Wu Xi dan meneleponnya. Segera, panggilan itu tersambung. Halo, kakek, datang dan selamatkan aku. Ada orang gila yang melukaiku. Melukaimu. Wu Xi sangat terkejut. Di Yanjing, dia juga dianggap sebagai yang teratas. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menyakiti cucunya? Ya, kakek, datang dan selamatkan aku. Wu Shaoji berteriak, tetapi Chen Feng merampas telepon dari tangannya. Suara Chen Feng membosankan dan nadanya sangat dingin ketika dia berkata, Tuan Wu, saya tidak bertemu Anda selama 3 tahun. Saya Chen Feng. Chen Feng. Wu Xi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Feng lah yang melukai cucunya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.